Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Apa yang dimaksud manajemen logistik? Secara umum, pengertian manajemen logistik adalah suatu penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam kegiatan logistik dengan tujuan agar pergerakan personil dan barang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Proses bisnis bidang teknik logistik seiring berkembangnya dunia industri di zaman sekarang ini, banyak pihak yang membutuhkan keberadaan suatu sistem industri yang khususnya menangani bidang persediaan barang, penyimpanan barang, serta pendistribusian barang dari industri hulu ke industri hilir yang menuntut serba cepat, teliti, dan akurat. Keberadaan industri ini penting sekali sebagai penentu tingkat kesuksesan dari rantai produksi. Bentuk industri ini tiada lain adalah industri yang bergerak di bidang teknik logistik. Teknik logistik merupakan rangkaian proses kegiatan perencanaan, kebutuhan penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, serta penghapusan materi atau alat-alat yang tidak bisa digunakan lagi. Jika berbicara tentang teknik logistik pada sebuah perusahaan, maka akan terlihat adanya hubungan antara perencanaan dan pengendalian aliran barang atau material secara umum. Tujuan utama teknik logistik dalam sebuah perusahaan adalah mengatur keseluruhan persediaan barang atau material agar sampai pada tujuan dalam kondisi baik, jumlah yang tepat, dan waktu yang tepat. Teknik logistik ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengatur input dan output barang secara sistematis sesuai dengan jenis dan klasifikasi dari barang-barang yang akan didistribusikan melalui perusahaan logistik. Selain harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, sumber daya manusia di bagian teknik logistik harus memiliki kemampuan analisa perhitungan yang tepat sehingga dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam melakukan tugas sesuai dengan SOP. Secara umum, sumber daya manusia pada bagian logistik dibutuhkan individu-individu yang memiliki integritas tinggi, profesional, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, sehingga hasil akhir dari proses produksi sebuah perusahaan yang dapat diterimanya barang atau jasa hasil produksi oleh konsumen atau masyarakat dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan, sehingga dapat menjadi keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut. Salah satu tugas dalam kegiatan pekerjaan teknik logistik adalah pengadministrasian atau perbuatan dokumen. Kegiatan pengadministrasian dokumen ini meliputi 1. Pengadaan barang, 2. Pemesanan barang, 3. Penerimaan barang, 4. Penyimpanan barang, 5. Pengeluaran barang dari gudang, 6. Pencatatan barang di gudang, 7. Pengiriman barang, 8. Mencatat pengeluaran barang yang akan dikirim, 9. Laporan penerimaan dan pengeluaran barang secara periodik baik harian, mingguan, dan bulanan. Peran keberadaan tim logistik dalam sebuah perusahaan industri erat kaitnya dengan alur penerimaan barang dan pengeluaran barang. Hal ini dapat digambarkan dalam sebuah skema alur di mana posisi tim logistik bertugas menerima dan mencatat barang dari supplier atau manufacturing yang selanjutnya disimpan di warehouse atau store untuk didistribusikan kepada konsumen atau customer. Dalam sistem teknik logistik terdapat komponen-komponen yang mendukung sistem tersebut berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terdapat beberapa fungsi logistik yang mendukung dalam sistem teknik logistik, yaitu 1. Infrastruktur atau fasilitas jaringan, 2.
order processing. 3. Persediaan atau inventor. 4. Transportasi. 5. Hubungan komunikasi. 6. Tempat penyimpanan atau warehousing. Dunia kerja memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi oleh setiap individu yang ingin terjun di dalamnya. Tingkat persaingan yang tinggi akan menjadi menu sehari-hari dalam bekerja. Di dunia teknik logistik tidaklah jauh berbeda dengan bidang kerja lainnya. Akan tetapi, bila dilihat dari sisi pekerjaannya, teknik logistik memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mendalaminya. Pesatnya perkembangan teknologi dan industri e-commerce telah merubah tantangan teknik logistik dari yang sebelumnya hanya sebagai penyedia barang yang disimpan berubah fungsi menjadi lebih komersil di era sekarang ini. Berikut beberapa tantangan teknik logistik saat ini. 1. Biaya pengiriman. 2. Sistem manajemen yang informatif. 3. Penggunaan teknologi digital. 4. Infrastruktur. 5. Isu lingkungan. Sebuah perusahaan yang menjalan ini kan proses produksinya dengan baik dan mengutamakan kepuasan dari konsumen dalam prosesnya akan memberikan dampak yang besar kepada perusahaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa manfaat dari kepuasan konsumen bagi perusahaan diantaranya 1. Dapat meningkatkan loyalitas terhadap produk. 2. Dapat menjadi titik diferensiasi atau pembeda antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. 3. Menambah pendapat perusahaan. 4. Menambah citra baik perusahaan. Disinilah dibutuhkan sistem dan peran dari teknik logistik yang baik dari seluruh tim logistik pada sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksinya. Memiliki sebuah bangunan gudang dalam suatu perusahaan dapat digunakan untuk menyimpan barang. Hal ini penting agar persediaan barang dapat terjaga dari segi kualitas sehingga dapat menjamin keterlaksanaan produksi. Penyimpanan barang di gudang dalam sistem teknik logistik ini meliputi 1. Pergerakan atau perpindahan, penerimaan atau pengeluaran barang. 2. Penyimpanan, pengepakan barang. 3. Pengemasan. Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, untuk pendistribusian barang dapat dilakukan dengan menggunakan saran transportasi melalui darat, laut, dan udara. Dalam merancang sistem pendistribusian barang hendaknya memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi seperti biaya, stabilitas angkut, keamanan, reputasi, kecepatan, konsisten, dan lain-lain. Perkembangan teknik logistik. Sebelumnya, perkembangan teknik dan era komputerisasi serta digitalisasi saat ini perannya di bidang logistik dikatakan terbatas dan sederhana dalam pengelolaannya. Hanya sebatas pencatatan, pengelompokan, serta penyimpanan dengan metode konvensional dan bersifat lokal seperti industri otomotif, industri tekstil, industri pengelasan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis industri berupa salah satu usaha atau aktivitas mengolah bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari industri tidak hanya berupa barang saja, akan tetapi bisa dalam bentuk jasa. Contoh industri yang menjadi tren pada saat ini seperti 1. Industri logam. Industri adalah suatu bentuk dari bidang atau kegiatan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan sebuah pengolahan dari bahan baku menjadi barang jadi. 2. Industri makanan dan minuman. Industri pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi seluruh pihak. Banyak industri yang saat ini bergerak dalam bentuk kuliner
dan sedang tren penggemarnya. Pada saat ini terdapat banyak varian industri penjualan secara online, penjualan secara kerjasama yang bersifat waralaba, dan penjualan langsung dengan membuka outlet khusus maupun penjualan mobil, penjualan keliling dengan menggunakan kendaraan atau food truck. 3. Industri tekstil. Industri tekstil adalah salah satu industri manufaktur terbesar di Indonesia maupun di dunia. Industri tekstil merupakan industri yang mengolah serat menjadi benang, kemudian menjadi busana ataupun lainnya.